Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Media Center bersama Komandan Kodim 0424 Tanggamus, Letnan Kolonel Infantri Dwi Junaidi Mulyono SEMIP. Kali ini kita akan membahas seputar penerimaan prajurit TNI AD. Baik Bapak, di sini kami akan menanyakan terkait penerimaan Bintara PK gelombang kedua dan Tamtama gelombang ketiga tahun 2025. Pertama Bapak, pertanyaan kami, bagaimana cara untuk menjadi prajurit TNI AD Bapak? Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengundang saya di sini terkait dengan membahas penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat baik secabang maupun secata. Untuk mendaftarnya itu sudah ada website Angkatan Darat di online ataupun bisa melalui forum-forum terdekat maupun kode-kode terdekat. Apabila sudah mendaftar, di situ ada calon bisa menginput data-data yang bisa diisi oleh para calon itu sendiri. Kemudian panitia tentunya akan memverifikasi data tersebut. Gitu Bapak. Penerimaan ini Pak, kami akan menanyakan apa saja sih persyaratan untuk menjadi seorang prajurit TNI AD Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk menjadi seorang prajurit TNI AD tentunya yang utama adalah warga negara Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah pemuda-pemuda yang mempunyai usia maksimal 24 tahun. 24 tahun Pak ya? 24 tahun betul. Kemudian memiliki tinggi badan 163 cm. Itu untuk apabila mereka akan mendaftar menjadi calon bintara. Kemudian tinggi badan 158 cm itu untuk calon-calon tamtama. Dan syarat selanjutnya tentunya sehat jasmani maupun rohani, dan untuk tingkat pendidikan SMA, SLTA, MA ataupun yang sederajat. Itu syarat-syarat umum, sebagian syarat-syarat umum. Baik Pak. Mungkin ada tahapan-tahapan dalam penerimaan seleksi ini Pak, mungkin bisa Bapak jelaskan ke kami. Untuk tahapan seleksi ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh para calon sebelum menjadi prajurit. Yang pertama tentunya ada seleksi administrasi tadi, yang mulai dari nilai-nilai jasanya, nilai raport, kemudian KTP, kepala kartu keluarga dan sebagainya yang terkait dengan syarat-syarat administrasi. Kemudian setelah mereka lolos di tahap seleksi administrasi, kemudian berlanjut ke tahap kesehatan. Kesehatan mulai dicek baik kesehatan luar, fisik maupun misalnya dalam, contoh kayak darah, kemudian apakah ada asam urat dan sebagainya yang sudah ditentukan oleh batas-batas minimal atau batas-batas nilai dari kesehatan itu sendiri, panitia kesehatan. Dan setelah mereka dinyatakan lolos kesehatan, lanjut ke ada seleksi kesegaran jasmani. Mereka dinilai mulai dari lari, sudah ada ketentuan dari panitia Garjas, kemudian pull up berapa nilainya, kemudian push up, sit up, dan renang. Setelah mereka lolos ke renang, kemudian ada tes psikologi bagi calon prajurit ini untuk mengetahui bagaimana kepribadiannya, bagaimana pola pikirnya, bagaimana ketahanan mental dalam berpikir. Selanjutnya ada tes juga wawancara, bagaimana potensi-potensi motivasi dalam melaksanakan pendidikan di kemiliteran ini. Itu tahap-tahap seleksinya. Mungkin Pak ada tip atau trik agar bisa lolos dalam seleksi penerimaan untuk adik-adik ini Pak?
tips and tricks dalam lolos, tentunya dalam suatu kegiatan 50% itu persiapan menentukan dari kegiatan itu sendiri. Jadi untuk tips and tricks untuk adik-adik sekalian adalah mempersiapkan diri dengan baik. Mulai dari dicek administrasinya apakah sudah sesuai atau tidak, kemudian kesehatannya dia harus latihan mempersiapkan diri, tidak bisa langsung bagus. Tentunya ada latihan-latihan, baik lari, push up, pull up, renang, mereka harus latihan sehingga dirinya bisa memenuhi syarat. Begitu juga dengan psikologi, kesehatan, mereka harus mempersiapkan diri, itu kuncinya, dan berdoa. Berdoa Pak ya? Iya, berdoa. Baik Pak. Terakhir Bapak mungkin mendaftarkan adik itu apakah pakai biaya atau gratis Bapak? Ya, ini memang banyak yang bertanya terkait dengan apakah ada biaya atau tidak. Tentunya hal ini Angkatan Darat berkomitmen bahwa dalam proses penerimaan rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat, baik tingkatan apapun, itu tidak dipungut biaya, jadi gratis ya. Bahwa apabila ada yang keluh kesah maupun kritik, saran dan masukan, ya, ada nomor pengaduan panitia sehingga bisa mengkonfirmasi hal-hal keluhan, kritik maupun saran tersebut, sehingga harapannya kegiatan proses rekrutmen ini bisa berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Baik Bapak, terima kasih Komandan Kodim atas informasi-informasi yang telah diberikan terkait seputar penerimaan prajurit TNI AD. Semoga dengan informasi yang Bapak berikan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan lebih paham tentang proses dan atau mekanisme pendaftaran prajurit TNI AD. Baik Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.